Hai guys, kembali lagi di channel Fame Studio. Hari ini gue akan ngebahas tentang sebuah node yang namanya flip-flop. Dan ini adalah sebuah node yang sering sekali gue gunakan ketika nge-setup blueprint ya, untuk membuat sebuah virtual level atau stage di Unreal Engine untuk aksimetri. So gue akan tunjukin dulu fungsinya, kegunaannya itu untuk apa, dan setelah itu baru gue akan nunjukin gimana cara nge-setupnya di Unreal Engine Editor. Oke, bisa dilihat di virtual set yang sedang gue buka ini ada sebuah monitor ya, dan monitor ini bisa di animate out ya, out frame, dan dari out frame bisa di animate in seperti itu. Nah di sini gue menggunakan sebuah node yang namanya flip-flop, dan bisa dilihat di dashboard aksimetrinya ya. Di sini gue hanya menggunakan cukup satu tombol saja untuk layarnya bisa animate out dan animate in ya. Mungkin untuk animasi ya, ada saatnya kita untuk animasi outnya kita bikin satu tombol, untuk animate ini kita bikin satu tombol lagi, dua sequence yang berbeda dan sebagainya. Cuma menurut gue untuk kebutuhan yang sifatnya in out aja ya, atau on off, itu bisa menggunakan cukup satu tombol saja. Karena ketika dia in frame pastinya kita nggak butuh dia in frame lagi, kita butuh dia out frame. Dan ketika dia out frame kita akan membutuhkan dia in frame. Jadi lebih rapih jika kita hanya menggunakan cukup satu trigger saja untuk in outnya. So untuk setupnya gampang, langsung aja kita ke Unreal Engine. Seperti biasa dalam tutorial ini gue akan menggunakan aset-aset gratis, yaitu Broadcast Studio yang teman-teman bisa langsung download dari Unreal Marketplace jika ingin mengikuti tutorial ini. Oke, kita lanjut ke Unreal Engine, dan ini sebenarnya adalah project dari video yang terakhir gue bikin ya, yang fokus ngebahas tentang nge-setup input video untuk layar di Unreal Engine untuk digunakan di aksimetri ya. Nah kali ini gue akan fokus untuk nge-setup animasi in dan animasi outnya. So gue akan membutuhkan sebuah sequence. Klik kanan animation, langsung aja level sequence, dan gak akan gue namain monitor in out. Oke, double klik. Sequencernya akan terbuka dan akan gue dock di sini di sebelah konten browsernya. Dan gue akan select layar kita. Ini dia si layar Aksim ini. Jika teman-teman belum tahu cara nge-setupnya ya, bisa nonton video yang sebelumnya. So ini dia, ini objeknya yang ingin kita animate, dan gue akan nambah track, sebuah track transform ya, karena ini yang ingin gue animate itu adalah posisinya ya, locationnya. So misalnya ini titik awalnya di sini sudah oke ya, sudah bagus. Gue akan ngasih keyframe di sini, dan gue akan aktifkan ini create keyframe. Ketika propertiesnya berubah, gue akan klik. Jadi kalau misalnya sekarang gue drag ke sini ya, 150, sebetulnya agak panjang sih ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya 150, dan sekarang layarnya akan gue drag ke atas, dan segini. Nah bisa dilihat ya langsung ada keyframe-nya di sini ya, karena kita sudah aktifkan yang lambang kunci ini. So dia udah otomatis sekarang akan nge-animate out. Oke, mungkin ini terlalu lambat gerakannya. So gue akan mindahin keyframe-nya ini mungkin ke 75. Kecilin juga, kita akan coba lagi. Ya, mungkin ini lebih cocok ya, segitu. Oke, so untuk animasinya sudah selesai, dan gue nggak perlu ngebikin dua animasi ya. Gue cukup bikin salah satu. Either gue bikin yang dari dia udah di posisi akhir terus dia keluar, atau sebaliknya dari yang dia di luar out frame ke posisi masuknya. Tidak perlu, karena untuk kita nge-animate ini nanti kita yang pertama kita akan animate ke arah kanan, dan satu lagi kita akan animate ke arah reverse. Jadi cukup sekali aja ya bikin animasinya, cukup satu arah saja. Oke, satu hal yang penting lagi, gue akan klik kanan, dan di sini ada properties, dan when finish gue akan menggunakan keep state ya. Keep state artinya ketika ini di play ya, dan selesai, animasinya selesai, apa yang akan terjadi? Dia akan keep state. Artinya dia akan stay di posisi terakhir, which is dia ada di out frame di sini ya. Kalau tidak seperti ini, tidak di keep state, dia akan nge-reset lagi si posisi layarnya kembali ke titik awal. Jadi ini cukup penting ya, kalau nggak nanti animasinya akan lompat-lompat. Oke, ini sudah oke. Akan gue save, dan sekarang kita akan buka open level blueprint. Oke, di sini gue akan membuat sebuah variabel baru dan akan namakan monitor in
out, sama seperti sequence yang tadi ya. Dan akan compile dulu dan akan kita rubah tipe variabelnya. Level sequence actor ya, object reference, dan akan kita compile lagi, save, dan di sini kita akan memilih sequence yang kita sudah bikin. Tapi ini tidak ada, sequence-nya tidak terlihat di sini. Kenapa? Karena belum kita taruh di dalam levelnya. So pastikan sequence-nya harus ada taruh di levelnya dulu. Oke, ini sudah ada di levelnya. Dan sekarang kalau gue search akan ada di sini. Oke, monitor in out, ini sequence yang tadi kita compile, save, dan akan gue drag. Get monitor in out. So ini adalah referensi sequence yang tadi sudah kita bikin. So sekarang yang kita butuhkan adalah asymmetric trigger ya, karena kita kan ingin mengontrol in outnya ini menggunakan asimetri. So get asymmetry trigger, dan akan gue namakan sama monitor in out ya. Ini dia. Dan sebenarnya di sini kita tidak akan membutuhkan event tick ya, karena ini adalah bind event to trigger dan event begin play, bind event to trigger ya. Ketika levelnya di load, dia akan ngebuat trigger ini, tapi trigger ini akan melakukan apa belum tahu karena belum ada event. Di sini belum ada event. So gue akan buat custom event. Custom event ya, kalau mau dikasih nama boleh, kalau nggak juga tidak apa-apa. Nah ini ada monitor in outnya ya. So ini akan kita butuhkan, ini referensi monitornya. Dan gue akan mencari sebuah node dulu, klik kanan yang judulnya flip flop. Dan ini yang menjadi fokus untuk tutorial ini ya. Flip flop ini artinya ya, jika ini kan triggernya udah ini ya, triggernya sudah di bind, nanti ada trigger di asimetri judulnya monitor in out. Ketika dipencet ya, dan posisinya dia di A, maka dia akan pindah ke B. Jika posisinya di B, kita pencet, dia akan pindah ke posisi A ya. So AB ini akan kita link ke animasi yang tadi kita sudah buat ya. Yang satu dari posisi akhir ke out frame, yang satu lagi dari posisi out frame ke in frame. So yang pertama misalnya kita play sequence ya, play sequence player. Oke, play sequence player ini yang pertama. Misalnya, atau nggak, sebenarnya kan dia arah ke kanannya itu dari in frame ke out frame ya, jadi kita taruh di B dulu deh. Dan di sini kita bisa juga play ya, play sequence tapi play reverse. Tuh, di sini ada play sequence, di sini ada play reverse sequence player. So, dan yang ini yang akan kita connect ke A ya. Sebetulnya tidak perlu ada dua, karena ini referensinya cukup satu. So yang ini play reverse, jadi dari kanan ke kiri. Yang ini play dari kiri ke kanan. So kita akan tes sekarang. Kita compile, save, dan kita akan cook content for Windows. Kita lanjut lagi ke asimetri, dan triggernya sini sudah bisa dilihat ya, monitor in outnya bisa di drag ke kiri biar muncul di dashboard triggernya. Dan ketika gue pencet sekali, dia akan dari out frame ke in frame, dan ketika dipencet lagi dari in frame ke out frame. Jadi sesimpel itu ya untuk nge-setupnya. Dan si flip flop ini ya sangat berguna untuk apapun yang animasi dari titik A ke titik B, atau juga untuk animasi yang sifatnya on off ya. Oke, so cukup segitu dari gue, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman coba aja langsung si node flip flop tadi. Sangat-sangat berguna untuk semua tipe animasi yang sifatnya titik A ke titik B dan titik B harus balik lagi ke titik A, in out dan sebagainya ya. Dan bisa juga berguna untuk misalnya untuk mengaktifkan dan mematikan special effect, seperti misalnya di stage-nya ada api atau ada asap-asap. Itu juga bisa menggunakan si flip flop ini. Kalau misalnya kayak kembang api atau apa, itu kan lebih kayak sekali trigger dia nembak, sekali trigger nembak udah. Tapi kalau kayak misalnya asap, mungkin gue pengen nyalain smoke machine-nya nih, mau 1 detik, 2 detik, 3 detik, terus mau dimatiin lagi, bisa menggunakan si flip flop ini ya untuk on off-nya. Bisa buat lampu juga. Banyak sih kegunaannya, silahkan teman-teman kulik dan langsung aja dicoba. Anyway, terima kasih udah nonton videonya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.